Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam bahagia. Bertemu kembali Bapak Ibu bersama saya Nining Yustiana. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini Bapak Ibu, saya akan berbagi mengenai koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pengertian coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan diri dari coachee. Ini menurut Grant pada tahun 1999. Coaching dapat membantu memaksimalkan peningkatan kinerja dan potensi seseorang. Karena hal tersebutlah, maka coaching dapat memaksimalkan kegiatan supervisi akademik di lingkungan sekolah. Di samping itu, coaching juga sejalan dengan sistem Among, di mana proses coaching ini dapat dilakukan oleh guru kepada muridnya. Guru dapat memberdayakan dan menggali potensi yang dimiliki oleh murid-muridnya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Coaching adalah kemitraan antara coach dan coachee dengan mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses coaching dilakukan dengan menggali potensi yang dimiliki coachee melalui pertanyaan berbobot yang diajukan coach. Pada proses coaching ini, coachee lebih tahu tentang masalahnya dibandingkan dengan coach. Jadi, melalui proses coaching, seorang coachee akan menjadi lebih tahu, lebih sadar dibandingkan kondisi sebelumnya. Pada proses coaching, sangat diperlukan keterampilan asking dari coach dalam rangka menggali dan menuntun coachee untuk menemukan solusi dari masalahnya, melaksanakan dan merasakan dampaknya sendiri. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Ada 3 prinsip coaching yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi di sini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Kesetaraan dapat dibangun dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri kita dan rendah hati. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kita harus memfokuskan diri pada perkembangan rekan coachee kita, bukan pada permasalahannya. Sebagai coach, kita tidak memberikan solusi, tapi berusaha menggali coachee untuk menemukan solusinya sendiri. Serta tidak fokus pada apa yang disampaikannya, namun berfokus melihat peluang di depan dan menggali dan mengidentifikasi permasalahannya. Yang kedua adalah proses kreatif, di mana proses ini akan memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Kita harus selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan rekan kita. Kita harus menghindari adanya penghakiman atau judgmental, melabeli atau asumsi yang muncul di pikiran kita atas jawaban rekan kita. Jika muncul hal-hal tersebut, kita harus mengubah pikiran tersebut dan mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut secara hati-hati. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan satu rencana tindak lanjut yang diputuskan dan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Paradigma ini menegaskan bahwasannya coach harus mampu melihat peluang yang ada di depan dan mengarahkan bahkan mendorong coachee untuk fokus pada masa depan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Ada 4 paradigma berpikir mengenai coaching. Yang pertama, tadi fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Jadi yang kedua itu bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan kompetensi inti coaching yang harus kita kuasai itu ada 4. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Kedua, mendengarkan secara aktif. Ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan keempat, mendengarkan dengan rasa. Menghadirkan diri sepenuhnya, pikiran dan hati atau present ini sangat penting dilatih agar kita selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin lebih tahu banyak tentang coaching. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching. Dalam mendengarkan aktif, agar coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadirkan oleh coachee. Perlu diingat oleh coach bahwa fokus percakapan coaching adalah rekan coachee. Sehingga percakapan ini ada baiknya didominasi oleh coachee. Jauhilah asumsi, judgement, dan asosiasi. Karena ini akan menjadi penghambat dalam proses coaching. Pertanyaan berbobot, keterampilan ini juga merupakan hal yang penting untuk dilatih. Coach harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi, menstimulate coachee, memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coachee, juga mengarahkan coachee kepada rencana aksi. Salah satu agar kita dapat fokus pada saat mengajukan pertanyaan berbobot adalah dengan menggunakan alur rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, and ask. Receive atau terima, di mana kita harus dapat mendengarkan dan menerima semua yang disampaikan oleh rekan coachee. Appreciate, di mana kita dapat mengapresiasi dengan merespon apa yang disampaikan oleh coachee. Summarize, menyampaikan kesimpulan dengan menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh coachee sekaligus mengkonfirmasi apa yang telah kita simpulkan. Sedangkan ask, di mana kita sebagai coach dapat mengonfirmasi informasi yang disampaikan coachee dan juga menggali informasi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ada 4 percakapan jenisnya dalam coaching. Yang pertama itu percakapan mengenai perencanaan, yang kedua percakapan untuk pemecahan masalah, yang ketiga percakapan untuk berefleksi, dan keempat percakapan terkalibrasi. Satu, percakapan untuk perencanaan itu yaitu merencanakan apa sih yang akan dikembangkan oleh coachee. Sedangkan untuk pemecahan masalah, percakapan yang terjadi ketika coachee menghadapi suatu masalah. Percakapan untuk berefleksi, percakapan yang terjadi setelah coachee melakukan sesuatu dan ingin merefleksi apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan yang keempat, percakapan untuk kalibrasi, percakapan yang melakukan penilaian atas kriteria atau penilaian atas sesuatu atau melakukan penyesuaian ulang atas kriteria tertentu. Dalam pelaksanaan coaching, salah satunya kita dapat melakukannya dengan alur tirta. Tirta itu berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika diibaratkan murid sebagai air atau rekan kerja sebagai air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Cara guru menyingkirkan sumbatan tersebut adalah melalui coaching. Tirta merupakan kepanjangan dari T-nya itu tujuan umum, yaitu menanyakan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai coachee. Yang kedua adalah identifikasi, di mana coach mengidentifikasi kekuatan, hambatan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan, atau kesempatan apa yang dimiliki coachee untuk mencapai tujuan. R yaitu rencana aksi, di mana coach
menuntut coach untuk menyusun rencana aksi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan taknya yaitu tanggung jawab di mana seorang coach menanyakan komitmen coach setelah menyusun rencana aksi. Refleksi saya, yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebagai seorang coach di sekolah, saya berupaya menggali potensi dan menuntun murid saya untuk memperbaiki tingkah lakunya. Karena sebagai coach, saya wajib menuntut segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru atau coach memberikan ruang kebebasan untuk murid dalam menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kaitan proses coaching dengan pembelajaran diferensiasi pada modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, di mana diantaranya kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Melalui proses coaching yang dapat dilakukan oleh guru atau coach dengan murid atau coachee, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri. Dengan demikian, akan terwujud pembelajar yang merdeka yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan kaitan proses coaching dengan pembelajaran sosial emosional, pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Pembelajaran sosial emosional sangat mendukung proses coaching. Sementara proses coaching sangat diperlukan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Karena melalui pembelajaran sosial emosional, maka baik coach dan coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching atau present, mendengarkan dengan rasa, ada yang rasa ingin tahu dari coach dan menimbulkan empati. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Coaching menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui coaching juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri pendidik. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Karena melalui proses coaching ini adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.